Bergulirnya era reformasi menyebabkan terjadinya peralihan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, sehingga sejumlah kewenangan pusat beralih ke daerah. Sistem desentralisasi tersebut mencakup desentralisasi keuangan negara yang ditujukan untuk menjalankan prinsip anggaran yang disertai dengan fungsi dan tanggung jawab yang telah didelegasikan kepada kepala daerah. Kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap hubungan eksekutif dengan legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa di antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan. Perubahan ini juga berimplikasi pada semakin besarnya peran legislatif dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk penganggaran di pemerintah daerah. Perencanaan dan penganggaran sendiri merupakan dua hal yang erat kaitannya. Agar perencanaan dan penganggaran bersifat realistik dan tepat sasaran, maka perlu didukung oleh pemerintah daerah dan peraturan daerah yang menjabarkan konsep dan ketentuan lebih rinci mengenai kerangka, rencana, dan anggaran. Setelah mendapat teguran keras oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu, pemerintah daerah mulai gencar menggeber belanja anggaran daerah. Menurut catatan, Kementerian Keuangan mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu PAD juga dapat membantu kepala daerah. Gimana pertumbuhan ekonomi di daerah mau naik kalau uangnya disimpan di bank? Hati-hati. Presiden Joko Widodo mendesak seluruh pimpinan daerah untuk segera melakukan belanja anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Jokowi mengatakan total Dari cuplikan video berita tersebut, kita sedikit tahu tentang APBD, yang mana dalam penganggaran setiap tahunnya selalu meninggalkan cerita tersendiri. Pada kondisi seperti saat ini, APBD sangat berperan penting untuk memulihkan perekonomian daerah. Sektor ekonomi menjadi salah satu sektor vital yang terdampak pandemi ini. Serapan APBD secara nasional pun baru 44% karena terkendala pandemi COVID-19. Hal ini juga terlihat dalam penurunan pendapatan asli daerah atau PAD, seperti contoh kasus pada pendapatan asli daerah Kota Tangerang, Mei 2020, akibat pandemi COVID-19 ini nilainya hanya sebesar 68 miliar dan diperkirakan menurun hingga 1,3 triliun rupiah. Pembahasan kita bukan tentang masalah APBD dan pendapatan asli daerah akibat COVID-19 ini, namun kita akan membahas tentang APBD dan peningkatan penerimaan daerah. Jadi, simak video berikut ini. Poin yang pertama yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disebut APBD. Merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Dengan demikian, APBD merupakan alat atau wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program di mana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Berkaitan dengan sistem dan tujuan dari pengelolaan APBD, Devas dan kawan-kawan menyatakan pengelolaan meliputi beberapa hal. Yang pertama, ketanggung-jawaban. Yang kedua, mampu memenuhi kewajiban. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, hasil guna dan daya guna kegiatan daerah. Dan yang kelima, pengendalian. Kemudian dalam sistem keuangan daerah, APBD juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi otorisasi, di mana APBD dijadikan dasar kewenangan daerah dalam menetapkan besaran dan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan, yaitu APBD dijadikan sebagai pedoman dalam merencanakan berbagai kegiatan yang pasti disediakan dananya pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu APBD dijadikan sebagai tolak ukur kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan dengan kegiatan yang direncanakan. Yang keempat, fungsi alokasi, yaitu APBD untuk mengarahkan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif dalam memajukan perekonomian daerah. Yang kelima, fungsi distribusi, yaitu APBD untuk membagikan sumber daya memenuhi rasa keadilan dan kepatuhan.
Yang keenam, fungsi stabilisasi, yaitu APBD untuk memelihara dan menciptakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Selanjutnya yaitu dalam garis besar siklus APBD dapat melalui beberapa tahap. Yang pertama, penyusunan rencana APBD. Yang kedua, pembahasan RAPBD. Yang ketiga, penetapan RAPBD menjadi APBD. Yang keempat, pelaksanaan APBD. Yang kelima, perubahan APBD jika ada. Yang keenam, pemeriksaan Badan Pemerintah Keuangan. Dan yang ketujuh yaitu perhitungan APBD. Selanjutnya, poin B yaitu pendapatan daerah. Merupakan sejumlah uang yang diterima daerah baik atas hasil usaha sendiri maupun atas bantuan dari pemerintah pusat atau sumber lain yang sah. Macam-macam sumber pendapatan daerah, antara lain yang pertama pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, faktor yang harus dipersiapkan pemerintah daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah tersebut ialah rasio PAD dibandingkan dengan total APBD. Dalam perkembangan selama ini terlihat bahwa di antara semua komponen pendapatan asli daerah atau PAD. Kemudian macam dari PAD sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama, pajak daerah, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu bahwa pajak kabupaten atau kota dibagi menjadi beberapa bagian, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah, dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, retribusi jasa umum, yang mana pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dan bermanfaat secara umum yang dapat dinikmati oleh perseorangan pribadi dan badan daerah. Yang kedua yaitu retribusi jasa usaha, sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Yang ketiga, retribusi perizinan, yaitu sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Yang ketiga dari macam PAD yaitu hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklarifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat dari macam PAD yaitu lain-lain pajak asli daerah yang sah. Pendapatan ini diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah, antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Yang kedua, penerimaan jasa giro. Yang ketiga, pendapatan bunga. Yang keempat, denda keterlambatan pelaksanaan pekerja. Dan yang kelima, penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah. Kemudian macam dari pendapatan daerah yang kedua yaitu dana perimbangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan dana perimbangan merupakan pendanaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun bentuk dari dana perimbangan itu sendiri, yang pertama dana bagi hasil. Dana ini bersumber dari APBN, di mana dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam artian bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagi hasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Dana bagi hasil ini terdiri dari pajak, perhutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Yang kedua yaitu dana alokasi umum, di mana dana ini
bersumber dari pendapatan bersih dalam negeri. Kemudian dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang ketiga, dana alokasi khusus, yaitu bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prinsip nasional, khususnya untuk membiayai sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu. Selanjutnya, untuk macam pendapatan daerah yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah lain-lain pendapatan yang sah dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama dana hibah, yang kedua dana darurat, yang ketiga dana penyesuaian dan otsus, yang keempat bantuan dari daerah yang lebih atas atau provinsi atau daerah yang lain. Poin C, belanja daerah. Belanja daerah adalah besaran belanja tergantung dengan kemampuan pendapatan daerahnya. Pengeluaran yang dikeluarkan oleh belanja tersebut untuk membiayai yang pertama urusan wajib. Urusan wajib meliputi pendidikan, kesehatan, perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, kependudukan atau catatan sipil, dan lain-lain. Yang kedua, untuk membiayai urusan pilihan, termasuknya pertanian, kehutanan, energi, dan sumber daya mineral, pariwisata, perdagangan, dan industri. Belanja daerah itu sendiri dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung. Yang pertama yaitu belanja tidak langsung. Belanja yang tidak berkaitan langsung dengan program kegiatan yang ditetapkan oleh APBD untuk 1 tahun anggaran. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai. Belanja pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberikan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk uang atau barang. Belanja pegawai ini diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, dan pegawai honorer. Yang kedua, yang poin B, belanja bunga. Belanja bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang yang sesuai dengan perjanjian pinjaman dalam berjangka, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya pada poin ketiga, poin C, belanja subsidi. Belanja subsidi adalah belanja yang mengalokasikan anggaran yang diberikan perusahaan untuk memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual dapat dijangkau oleh masyarakat. Ada dua jenis, yaitu belanja subsidi energi meliputi BBM, LPG, dan tenaga listrik. Dan yang selanjutnya, belanja hibah. Belanja hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk transfer uang atau barang kepada pemerintah negara lain atau organisasi internasional, BUMN, BUMD, serta pemerintah daerah. Belanja hibah ini sendiri bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak menerus. Belanja hibah ini dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan peralihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Selanjutnya, belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial ini yaitu belanja transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko. Belanja sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bersifat tidak terus-menerus serta selektif.
Belanja bantuan sosial ini digunakan untuk belanja rehabilitasi, belanja pemberdayaan sosial, belanja perlindungan sosial, penanggulangan belanja jaminan sosial, dan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, belanja bagi hasil. Belanja bagi hasil ini adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil dari sumber pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota, atau pendapatan daerah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa, termasuk juga pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga ini adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk keperluan darurat atau tidak dapat diprediksi sebelumnya. Misalkan dari belanja tidak terduga ini, yaitu belanja penanggulangan bencana alam, belanja bencana sosial, dan belanja bencana sosial lainnya. Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Keseluruhan. Jenis belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Yang poin pertama yaitu belanja operasi. Belanja operasi ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan. Selanjutnya yang kedua, belanja modal yang terdiri atas belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung, dan belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Yang ketiga, belanja tak terduga. Belanja tak terduga ini adalah belanja yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Belanja tak terduga ini bersifat darurat dan tidak dapat diprediksi. Yang keempat, belanja transfer atau bagi hasil ke desa. Belanja bagi hasil ke desa ini meliputi bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, dan bagi hasil pendapatan lainnya yang nantinya akan diserahkan ke desa. Poin D. Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu dengan adanya sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai. Hal itu berguna untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, hal ini harap menjadi pertimbangan karena kebijakan ini harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, serta prinsip keadilan. Pengertian dari pajak daerah sendiri adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat atau badan kepada daerah tanpa adanya paksaan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah sesuai dengan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah atau PAD yang sangat penting bagi potensi untuk penerimaan daerah. Pajak dan retribusi daerah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat, serta dapat meningkatkan pembangunan daerah. Dalam Pasal 1 Angka 6
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan tentang retribusi daerah. Pengertian dari retribusi daerah adalah pembayaran atau pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang berguna untuk kepentingan pribadi atau kepentingan suatu badan lembaga. Prinsip-prinsip APBD. Poin E. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut. 1. Semua penerimaan dalam bentuk uang, barang, atau jasa harus dianggarkan. 2. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan dianggarkan secara bruto. 3. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pengangguran pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan dalam jumlah yang cukup dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, daerah menetapkan anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran, hasil dan manfaat kegiatan termasuk efisiensinya dalam bentuk APBD. Kemudian poin F, peningkatan dan penerimaan pajak daerah. Penggalian sumber-sumber keuangan daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah pada dasarnya, perlu memperhatikan dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Pemerintah daerah cenderung menggunakan tarif yang tinggi agar diperoleh total penerimaan pajak daerah yang maksimal. Pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi secara teoritis tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimum. Hal ini tentunya bergantung pada respon wajib pajak itu sendiri, permintaan, dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Formulasi dari model ini dikenal sebagai model Leviathan, dengan asumsi bahwa biasanya model Leviathan memberikan pelajaran bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan mengenakan tarif pajak yang terlalu tinggi, tetapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respon harga serta kuantitas barang terhadap pengenaan pajak, sehingga akan dicapai total. Penerimaan maksimum model Leviathan dapat dikembangkan untuk menganalisis hubungan lebih lanjut antara tarif dan dasar pengenaan pajak untuk mencapai total penerimaan pajak yang maksimal. Berikutnya yaitu poin G, peranan pajak daerah dan redistribusi daerah dalam mendukung pembiayaan daerah. Pajak daerah dan restribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD. Belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD. Tidak signifikannya peran PAD dalam anggaran daerah tidak lepas dari sistem tax assignment di Indonesia yang masih memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk mengumpulkan pajak potensial yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan bea masuk. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa distribusi kewenangan perpajakan antara daerah dan pusat ini masih sangat timpang. Daerah dapat dikatakan berotonomi jika daerah otonom tersebut memiliki kemampuan keuangan daerah. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, insentifikasi subjek dan objek pendapatan asli daerah ini perlu dilakukan. Dalam upaya insentifikasi pendapatan asli daerah ini, pemerintah dapat melakukan yang pertama adalah memperluas basis penerimaan. Dalam memperluas basis penerimaan ini, pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak, kemudian melakukan strategi
yang mendorong kemudahan investasi yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian nasional dengan cara melakukan terobosan melalui regulasi, memberi fasilitas perpajakan melalui insentif, dan proses layanan bisnis yang user friendly berbasis IT. Kemudian memperkuat proses pemungutan. Pada memperkuat proses pemungutan ini, pemerintah dapat melakukan percepatan penyusunan peraturan daerah, kemudian dapat mengubah tarif retribusi dan meningkatkan SDM. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pengawasan. Dalam meningkatkan pengawasan ini, pemerintah dapat melakukan pemeriksaan dadakan secara berkala. Kemudian memperbaiki pengawasan dan memberikan sanksi terhadap para penunggak pajak. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan perbaikan prosedur administrasi dengan cara penyederhanaan administrasi, kemudian meningkatkan efisiensi pemungutan. Selanjutnya, untuk poin terakhir, peningkatan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Di sini pemerintah dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan perencanaan penerimaan daerah untuk kedepannya. Poin terakhir adalah hambatan penerimaan daerah. Dalam hambatan penerimaan daerah ini, pemerintah daerah memiliki masalah-masalah antara lain. Yang pertama adalah tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh daerah. Pada poin ini, tingginya tingkat kebutuhan daerah biasanya dibantu oleh bantuan dari pusat, tapi terkadang pemerintah daerah justru lebih mengandalkan bantuan dari pusat tersebut daripada memaksimalkan potensi penerimaan daerahnya sendiri. Kemudian kualitas pelayanan publik yang masih memprihatinkan. Di sini dapat dicontohkan pelayanan publik yang kurang maksimal seperti gedung, kemudian sumber daya manusia yang kurang cakap dalam pelayanan publik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah lemahnya infrastruktur, prasarana, dan sarana umum. Di sini dapat diambil contoh belum optimalnya kendaraan perintis untuk aksesibilitas masyarakat pedesaan. Kemudian yang selanjutnya adalah berkurangnya dana bantuan dari pusat, dan yang terakhir adalah belum diketahuinya potensi pendapatan asli daerah yang mendekati kondisi real. Review jurnal. Judul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Jenis jurnal yaitu Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume dan halaman, volume 6 nomor 3 dan halaman 854 sampai 869. Tahun terbit tahun 2017. Penulis Rudi Prastio dan Sucipto Ngumar. Reviewer dari kelompok 9. Tanggal reviewer 8 Mei 2021. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mempengaruhi tingkat pengaruh pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diprosesikan dengan pola target anggaran dan pola penerimaan keuangan yang diukur dengan pengaruh pada pendapatan asli daerah yang ada di Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Subjek penelitian, pajak daerah dan retribusi daerah yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan populasi dan sampel Kabupaten atau Kota Magelang, Jawa Timur.
Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data, sehingga dapat dilihat nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, serta standar deviasinya. Hasil penelitian. Pada penelitian tersebut, meneliti apakah pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan asli daerah, kabupaten, atau kota Magetan. Kemudian pada hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada hasil pengujian dari T-hitung variabel pajak menunjukkan pengaruh yang signifikan, sehingga hasilnya membuktikan bahwa hipotesis HA1 diterima. Penerimaan pajak daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD Kabupaten Magetan. Kemudian pada penerimaan retribusi daerah, apakah berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kabupaten atau Kota Magetan? Berdasarkan hasil pengujian dari tabel, dapat diketahui bahwa T-hitung variabel retribusi daerah sebesar 11,183 dengan taraf signifikansi 0,275 di atas signifikansi 0,05 dengan T-hitung lebih dari T-tabel atau 11,183 lebih besar dari 2,3646. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis HA2 ditolak. Penerimaan retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Magetan. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kabupaten atau Kota Magetan. Berdasarkan hasil pengujian dari tabel, dapat diketahui bahwa UJF sebesar 51,962 dengan tingkat signifikansi 0,000 karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama mempengaruhi variabel pendapatan asli daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis HA3 diterima, bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, kabupaten, atau kota Magetan. Di dalam penelitian sebelumnya, analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD studi empiris pada Provinsi Bengkulu Anggraini tahun 2010 yang menghasilkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Yang kedua, pajak daerah dan retribusi daerah memberikan sumbangan yang terbesar dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Analisis tersebut pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap anggaran belanja daerah. Studi kasus pada seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Ayuning Tias tahun 2008 menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap anggaran belanja daerah atau APD, baik sebelum maupun sesudah otonomi. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap APD dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 baik sebelum maupun sesudah otonomi. Kelebihan pada jurnal yaitu memberikan pemaparan secara jelas dan lengkap mulai dari latar belakang, kemudian memberikan pengertian setiap variabel data. Dalam melakukan penelitian juga menggunakan aplikasi SPSS yang mana hasilnya dapat dikatakan akurat dan diberikan jabaran hasil perhitungannya. Serta dalam pembahasan terdapat sebab akibat, analisis dan pemecahan masalah untuk memperkuat isi penelitian. Kekurangan pada jurnal ini yaitu dalam penelitian ini tidak menampilkan data yang dipakai sehingga untuk masyarakat awam kurang memahami isi dari penelitian tersebut.
Kemudian tidak dicantumkan bagaimana sistematika pemungutan pajak dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Magetan, serta realisasi dari PAD Kabupaten Magetan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu pajak daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan pajak asli daerah, sedangkan retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap peningkatan pajak asli daerah, dan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama berpengaruh positif terhadap PAD.